Halo teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi dengan channelnya Ridwan Bintang. Tentunya masih channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan programan atau memaksimalkan untuk pertumbuhan calon bonsai sancang ya. Yang tempo lalu, ini kurang lebih 4 bulan yang lalu saya melakukan program pada calon bonsai sancang yang saya pecah batang ya, yang pernah saya share di konten thumbnail yang ini ya. Nah, di thumbnail yang ini saya melakukan proses awal untuk pecah batang dari bahan yang ini ya. Dulunya ini dari hasil setekan ranting saya pecah batang. Nah, ini usianya sekarang sudah lebih dari 4 bulan sejak awal saya melakukan pecah batang ya. Tapi kalau dari mulai saya melakukan penyetekan, ini kurang lebih sudah hampir 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih. Nah, ini untuk terusan yang ini, untuk terusannya ini yang sebelumnya ini dulu waktu saya melakukan pecah batang ini masih kecil ya. Nah, ini masih sebesar ini, Bro. Nah, sekarang ini sudah cukup besar dan saya jadikan untuk batang terusan ya. Kalau yang ini sudah saya press kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, atau lebih dari 1 minggu yang lalu saya melakukan press untuk cabang yang ini untuk tanganan pertama. Nah, sama juga untuk yang ini, Bro, untuk tangan kedua. Nah, ini saya sudah lakukan pengepresan di video yang ini ya. Nah, video yang ini sebelumnya saya melakukan pengepresan untuk bahan yang ini, yang hasil presannya sudah saya lakukan untuk cangkok angin ya. Dan saya buat tutorial untuk membuat setekan dari cangkok angin ya, untuk memaksimalkan ataupun untuk pertumbuhannya biar persentase pertumbuhannya itu maksimal. Nah, itu dari bahan yang ini ya. Video yang tadi saya lakukan pengepresan atau lakukan penanaman cangkok angin dari bahan yang ini ya, Bro. Jadi saya memaksimalkan hasil potongan itu, dibuat programan lagi, dibuat bahan-bahan bonsai lagi seperti ini. Nah, ini juga awalnya sama dari hasil potongan saya lakukan penyetekan sehingga menjadi bahanan seperti ini ya. Kalau dirawat, diprogram, kalaupun awalnya dari batang atau ranting sebesar ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, hari ini saya akan melakukan pemindahan. Ini polybagnya saya tanam double pot, tapi ini di pot yang memang sudah ada programan untuk calon bonsai loa ya. Jadi saya rencana akan memindahkan polybagnya ini, double potnya, ke pot yang terpisah sendiri ya. Jadi tidak numpang di pot ataupun di media tanam yang memang ada programan ya. Jadi kalau seperti ini sangat susah ketika saya melakukan programan, karena ini harus mengangkatnya, ini medianya memang terlalu berat ya. Jadi saya akan pindahkan ke double pot yang terpisah, double pot baru, dan sekaligus nanti kita akan lihat untuk perakarannya seperti apa ya. Karena ini hasil pecah batang ya. Nah, ini bisa dilihat, Bro. Ini hasil pecahannya sudah, kambiumnya sudah sangat bagus ya. Nanti kita akan cek untuk pertumbuhan perakarnya seperti apa. Oke, namun sebelum saya melakukan programan atau melakukan proses untuk pemindahan bahan bonsai sancang ini ke double pot yang baru, alangkah senangnya jika teman-teman memberikan dukungan kepada channel kami. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan dukungannya dengan cara likes, komen, dan tentunya di subscribe ya, Bro. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu terhubung dan kita selalu saling memberikan support supaya kita sukses bersama, dan juga supaya kita saling berbagi pengalaman ya dalam programan bonsai yang kita program. Oke, Bro, kita lanjut saja. Kita akan angkat ini karena mumpung ini akarnya belum terlalu banyak yang tembus ke pot paling bawahnya ya. Jadi masih sedikit yang tembus ke bawah, jadi masih kita bisa angkat ke tempat, ke pot atau double pot yang baru ya, Bro.
Jadi nanti pertumbuhan calon bonsai sanjangnya akan semakin maksimal ya ketika si akar sudah turun, jadi langsung nembus ke media di paling bawah ya. Nah ini sudah ada bahkan banyak akar-akar yang sudah keluar turun ya. Namun tadinya ini kurang maksimal karena awalnya saya simpan di atas dak ya. Lalu kemarin saya simpan di pot atau media programan LOA, namun saya rasa akan kurang sempurna karena ketika saya akan melakukan program itu harus mengangkat pot yang besar ya. Jadi hari ini saya sengaja pindahkan double potnya ke pot yang terpisah dan tidak terlalu besar lah, jadi masih mudah ketika saya akan melakukan programan. Oke, ini bagian bawahnya akan saya sobek seperti ini ya, biar memaksimalkan nanti si akarnya lebih mudah untuk tembus ke bawah ya. Nah, kita sekelilingnya akan kasih lubang lah. Oke bro, kita akan langsung tata seperti ini ya. Kita akan maksimalkan pertumbuhannya dengan cara disimpan di double pot seperti ini ya. Oke, sekaligus akan kita cek perakarannya biar tidak penasaran bagaimana programan selama 4 bulan dari setelah saya melakukan pecah batang. Kita akan lihat hasil pecahannya dan kita akan lihat perakarannya ya. Ini hanya pengecekan perakaran, review tentang akar yang saya program dan batangnya yang saya program pecah batang. Akan kita lihat review bersama-sama seperti apa perkembangannya ya, biar nanti mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang pengen melakukan programan seperti yang saya lakukan, programan pecah batang dari hasil stek batang kecil ya. Seperti ini bro, ini sisa pruningan, sisa potongan yang saya lakukan penyetekan ya. Nah, ini dari bahan seperti ini, jangan kita anggap sepele ya. Kalau kita program nantinya ini akan menjadi bonsai yang bagus ya. Nah, seperti ini bro. Ini hanya dari sisa potongan saya setek bro. Ini akan jadi bahan super sito ya. Ini akan saya program nih. Ini sudah punya 2 batang terusan dan ini sisa potongan sangat pendek, dan buktinya ini saya tanam, saya hanya setek saja, ini tumbuh bro. Oke, lanjut kita akan lihat untuk bahan yang ini ya. Kita akan kontrol perakarannya hasil dari pecah batang ya. Oke teman-teman, nah ini hasil pecah batang selama
4 bulan. Jadi prospeknya seperti ini ya, perkembangan akarnya dan perkembangan batang bagian bawahnya sudah cukup sempurna ya. Ini adalah pecah 4 ya, 1 2 3 4. Nah ini untuk perakaran juga sudah cukup maksimal ya. Nah, oke bro, jadi itulah maksud saya membuat konten ini. Jangan menganggap sepele dari bahan-bahan yang kecil. Kalau kita program, walaupun hanya dari sebatas batang atau ranting sebesar ini, kalau kita program dengan konsisten, dengan tutorial-tutorial yang tepat, kita belajar dari konten-konten para senior, lalu kita aplikasikan menjadi sebuah pengalaman kita membuat programan bonsai, jadi hasilnya akan maksimal seperti yang saya perlihatkan ini. Ini untuk bagian bawahnya sudah sangat bagus untuk perakarannya, dan juga untuk ini bagian atasnya sudah cukup bagus bro. Kita akan lihat ya, kan sedikit-sedikit saya jelaskan ini. Nah, ini untuk tangan pertama, ini awalnya yang kemarin saya lakukan pengepresan yang saya tanam, tapi sebelumnya saya melakukan pengeratan, lakukan cangkok angin dulu, lalu kita lakukan penanaman stek ya, biar pertumbuhannya lebih maksimal dan akarnya keliling seperti ini bro. Nah, ini sudah tangan pertama, ini sudah saya lakukan pemecahan, dan ini untuk tanganan kedua ya. Untuk tangan kedua, nah ini juga sama. Ini sudah lakukan pemotongan bro. Nah ini sudah saya lakukan pengepresan untuk terusan tangan kedua ini. Untuk tangan kedua saya lakukan pengepresan sama barengan dengan yang tadi. Nah ini untuk pecahannya sudah sangat komplit ya. Nah, saya masih menunggu pembesaran untuk terusan ini, belum saya lakukan pemotongan ya. Dan nantinya kemungkinan besar saya akan potong di sini, akan press di sini ya. Lalu ini akan jadikan untuk terusan, dan ke top mahkota ya. Jadi nanti tingginya paling hanya segini bro. Nah, ketika ini sudah saya lakukan pengepresan ya, tapi masih saya loskan untuk menarik bagian akar dan untuk menutup kambium yang ini ya, yang bekas potongan dulu. Jadi mungkin 2 atau 3 bulan lagi masih saya lakukan pengelosan ya bro. Oke. Dan nanti untuk kontennya saya akan share lagi. Untuk bahan yang ini saya lakukan review lanjutan ya, dari bahan yang saya bongkar hari ini, saya lihat atau saya review hari ini. Mudah-mudahan pertumbuhan kedepannya ini lebih maksimal ya. Oke, mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman pemula seperti saya untuk memprogram calon bonsai dari mulai awal ya, dari bahan-bahan yang kecil hanya sebatas ranting. Kalau kita program akan menjadi lebih maksimal, dengan satu syarat kita melakukan perawatan dengan konsisten ya bro. Oke, kita akan angkat lagi untuk polybagnya dan kita akan timbun lagi ya, supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Oke bro, sekali lagi mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat. Mohon maaf dari kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.